agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Hai, ada Muti, ada Angela juga, hai. Ada Sharon, ada Cia, Marvel, Rahel, ada Ici juga. Ada Angie, apa kabar Ji? Ada Aurel juga. Adel kok bajunya samaan sama Ruben? Is juga sama Nadia. Ih, aku mau cerita deh. Masa aku sedih banget. Harusnya hari ini tuh aku ke konser. Iya, yang di Senayan. Cuman ya karena corona jadinya udah jadi deh. Hai guys, oh iya gue mau curhat nih. Papa gue dirawat, harus masuk rumah sakit. Cuman gara-gara corona, gue jadinya gak bisa masuk. Iya nih, aku harusnya lomba fisika, tapi gara-gara corona, lomba fisika Iya, sama banget. Harusnya tuh liburan kemarin, aku memanfaatkan waktu itu sama keluarga buat kayak explore tempat baru di Indonesia gitu. Tapi kan gara-gara corona ini kan gak bisa ya, kesel banget. Cuman kita harus bersyukur ya emang, tapi gimana ya, kayak kesel banget. Tahu gak sih guys, jadi tadi tuh gue tuh udah nyiapin baju kayak buat lomba gitu kan hari ini. Cuman gara-gara ada corona, jadi lombanya tuh diundur. Terus gue jadi gak jadi lomba hari ini. Teman-teman, udah lama banget ya kita gak ketemu. Aku kangen deh pas kita bisa jalan-jalan bareng, bisa ibadah bareng. Cuman gara-gara corona jadi kita gak bisa ketemuan. Guys, gue mau cerita deh, gue kan harusnya dekor pasca ya, cuman gue lupa masa ada corona. Gue jadi gak jadi dekor, jadi dibatalin dekornya, KTP juga jadi online. Gimana gue pusing banget, gimana gue KP, gimana gue nanti CD. Semoga nanti corona cepat keluar ya. Guys, tenang. Oke, gue ngerti kalau kalian pasti kecewa. Yang udah kalian rencanain, rancang, semuanya jadi berubah ataupun batal ya. Tapi ingat, dalam Yesaya 55 ayat 8-9, rancangan Tuhan itu berbeda sama kita. Rancangan Tuhan lebih tinggi, lebih indah, asal kita mau percaya dan aminin itu semua. Oh ya, tenang juga bahwa dalam Pengkhotbah 3, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan semua itu ada masanya. Kalau sekarang kita harus alami situasi ini, kita percaya ini waktunya kita justru makin lebih dekat lagi dan setia terus sama Tuhan Yesus. Semangat semuanya, tenang. Nanti pokoknya abis situasi selesai, Tuhan pasti siapin yang terbaik lagi, yang lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Semangat, stay safe semuanya. God bless. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karyamu sempurna,
ajar dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih. Teman-teman, selain baca Alkitab, kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani untuk menguatkan iman kita di tengah situasi saat ini. Coba dengerin. Engkaulah kekuatanku. Kalau aku lagi suka dengerin lagu Engkaulah Kekuatanku, karena sesuai dengan judulnya, lagu itu benar-benar mengingatkan aku kalau sebenarnya Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, pokoknya kita harus menyerahkan diri kita, karena sebetulnya Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Coba deh dengerin. You are here, working in this place. Nah, teman-teman, aku suka banget sama lagu Waymaker karena lagu ini menceritakan tentang pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Ya, bisa dibilang lagu ini adalah ungkapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, berkuasa dan membela kita semua. Nih, coba deh. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Saya suka dengan lagu ini karena lagu ini mengingatkan bahwa kekuatan dan kebesaran Tuhan menyertai setiap manusia. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia berjanji menyertai di saat kita sehat ataupun sakit. Dia akan menolong kita mengatasi kekhawatiran atas masalah kesehatan. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah engkau takut dan janganlah patah hati. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Makasih ya guys buat ayat Alkitab yang menguatkannya. Nah, sekarang kita mendoakan Indonesia dan para medis yuk. Boleh, yuk kita bersedia berdoa. Ya Bapa, dalam situasi seperti sekarang ini, semua orang mengurangi aktivitas di luar rumah dan mengerjakan semua tugas dan pekerjaan di rumah. Namun, tidak demikian dengan segelintir orang yang harus tetap bekerja. Mereka harus bekerja dengan ketakutan akan penularan virus COVID ini. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai mereka serta memberikan mereka kesehatan. Tak lupa juga kami berdoa untuk semua pekerjaan kami di rumah. Kiranya Engkau memberikan kelancaran. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, sekarang aku mau berdoa untuk pandemi virus corona ini ya Tuhan. Berikanlah seluruh orang di dunia kekuatan agar bisa menghadapi virus ini, dan juga beri mereka kebutuhan agar bisa melewati pandemi ini dengan baik. Segera Kau angkat pandemi ini ya Tuhan, karena pandemi ini sudah menyusahkan dan membuat banyak orang di dunia ini menderita. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tim para medis ya Tuhan. Kiranya oleh tangan penyertaan-Mu mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Berkatilah juga kesehatan mereka agar mereka tidak tertular oleh pasien yang mereka tangani ya Tuhan. Kiranya oleh mereka virus corona ini dapat terselesaikan di dunia dengan cepat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman atas doanya. Nah, jadi dari ayat yang tadi sudah disampaikan sebelum doa, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih besar dari kemampuan kita manusia, dan Dia pastinya akan menyertai kita terus dan terus melindungi kita dari awal hingga akhir pandemi ini. Karena itu marilah kita tetap setia dan terus berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Dan juga marilah kita tidak berhenti mendoakan para tim medis dan orang-orang lainnya yang terjun langsung di lapangan ataupun yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran atau pekerjaan di rumah atau work from home. Terima kasih. Bumi berduka. Pagi, aku bertanya-tanya. Di mana suara bising itu? Di mana suara klakson motor yang menggangguku? Mengapa semua orang saling berjaga jarak? Mengapa tidak ada lagi perkumpulan? Aku bingung. Mengapa hal ini harus terjadi, Tuhan? Apa maksud ini semua? Namun Kau tunjukkan cara lain dari mengasihi. Ku percaya Engkau tidak akan memberikan cobaan yang tidak dapat kami lewati. Ke dalam nama-Mu lah kami berdoa. Dan ke dalam nama-Mu lah kami percaya. Ini semua akan selesai dan berakhir dengan indah.